الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salim Anda Nagrau Pasai Santo Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabba wa bi islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah Allah telah mempertemukan saya dengan guru saya, yaitu Ustadz Habibi Ainul Mubarak. Dan tidak lupa juga selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Pasai Seranto Channel, saya Zainal Abidin Hussein, ditemani oleh Kok Halim, Bang Samsul, dan Bang Lim Putra. Tadi Pak Ustadz Habibi, ini guru saya, ini yang ngajarin saya bismillah. Berulang-ulang berkali-kali saya ulang bismillahnya aja, karena beliau adalah ahli dalam Al-Quran. Pak Ustadz Habibi, karena kita Pasai Seranto Channel ini, kita setiap bulan Ramadan ini kita bikin ceramah Ramadan Pasai Seranto Channel. Jadi hari ini kebetulan Pak Habibi, Ustadz Habibi yang memberi ceramah sebagai guru saya. Mungkin judulnya saya kasih judulnya ini, memperbaiki bacaan Al-Quran bulan Ramadan. Karena baca Al-Quran kadang-kadang ya seperti saya sendiri, bismillah Pak Ustadz Habibi ajarin berkali-kali kan, berulang-ulang, mungkin biar masyarakat, biar semua pemirsa yang nonton ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari ceramah Pak Ustadz Habibi. Makasih, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matillah, wa thumma alhamdulillahi ala ni'matis sihah wal afiyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tenang dan tidak terburu-buru. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, dan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan dan tidak terburu-buru. Nah, di sini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membaca suratul Fatihah. Ya. Sebagian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, pada di sini kita harus tahu mana itu makharijul huruf, mana tajwid. Nah, kalau tajwid, salah tajwid tidak merubah arti. Tapi kalau salah makharijul huruf bisa merubah arti. Nah, hukum membaca, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jika salah satu dari kampung tersebut tidak ada yang membaca ataupun mempelajari ilmu tajwid, maka satu kampung itu tersebut dosa. Tapi jika salah satu di antara kampung tersebut ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, sudah terwakilkan. Nah, ini perlu diulang Ustadz, karena ini jarang orang tahu. Ya, diulang lagi nih. Ya, maksudnya yang sekampung kena ini ya. Ya, silakan. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Ya. Salah satu
Tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid dari sekian banyak satu kampung. Satu kampung itu dosa. Dosa. Masya Allah. Dan jika salah satu sudah mewakilkan bisa belajar tajwid dan mempelajari ilmu tajwid, walaupun tidak bisa, tapi ada keinginan untuk belajar ilmu tajwid, sudah terwakilkan. Dan mempelajari ilmu dan membaca dengan ilmu tajwid, yakni adalah fardu ain. Membaca dengan ilmu tajwid adalah fardu ain, hukumnya wajib. Gitu. Sama halnya seperti kita sholat Jumat. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan lewat tajwidnya itu tidak merubah arti, tapi kalau kita dengan makhraj itu wajib. Itu wajib. Seperti contohnya misalkan saya membaca Bismillah. Bismillah itu dalam Al-Fatihah masuk ke ayat yang pertama. Betul. Nah, kebanyakan orang misalnya ada yang membaca Bismillahnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah arti atau tidak? Tidak merubah arti karena itu salah tajwid. Hanya kepanjangan saja matobi'inya. Tapi kalau kita merubah arti, huruf H-nya berubah jadi huruf H kecil, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah waktu buka puasa. Silakan Ustaz baca doa buka puasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ditanggung Pak Ustaz, disambung aja sedikit lagi. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Ya, jadi seperti tadi kalau kita salah tajwid tidak merubah arti, tapi kalau kita salah makhraj tidak sah sholatnya jika baca dalam sholat. Al-Fatihah seperti dalam kita sholat sehari-hari, kita baca salah, itu bisa tidak sah sholatnya. Seperti alamin dengan alamin, ya kan, itu kan? Hamzah, ain dibaca hamzah, atau sebaliknya, hamzah dibaca ain. Misalkan contoh di iyyaka na'budu, biasanya menyebutnya itu bukan ain, hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hilang ainnya, itu baru salah makhraj. Bisa merubah arti dan tidak sah sholatnya. Seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak boleh juga berlebih-lebihan. Namanya kalau dalam Al-Quran takalluf. Takalluf. Jadi bisa memunculkan dua ain di sana. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bisa menambah arti. Jadi ainnya ada dua. Nah, itu tidak boleh juga, hindarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan atau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah ceramah pada Ustadz ini. Bahwasanya di dalam membaca Al-Quran itu harus benar, harus pelan, harus tahtilnya ya Ustadz, tahtil yang benar. Mungkin demikianlah tetap sarankum karena sudah berbuka puasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Ananagro, Pasai Santo, Aceh Utara.